Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 813. Asumsi Akado memperhatikan bahwa ketika Sakaman memberikan perintah terakhirnya, ada ketakutan yang jelas di matanya. Jenderal Sakaman merasa takut. Akado menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia belum pernah melihat sisi Jenderal Sakaman ini, dia sangat memahaminya. Siapa yang tidak takut dengan pemandangan ini? Sehebat apapun Servsky dari Vulkan Bureau, dia tewas di ngarai ini. Kawanan burung aneh itu pun ketakutan dan menjauh. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa kawanan burung aneh itu direncanakan oleh Biro Vulkan. Akibat pertempuran ini, dapat dikatakan Biro Vulkan menderita kerugian besar. Mencoba mencuri ayam tetapi akhirnya kehilangan nasi. Melihat tumpukan bangkai burung aneh itu, para anggota kelompok Brahma tak kuasa menahan diri untuk tidak menampakkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di luar Grand Canyon, ada banyak ekspresi terkejut dan bingung. Tidak yakin kenapa, dari pertempuran Gunung Zuyeng hingga pertempuran Grand Canyon, dua kemunculan Biro Vulkan tampak agak aneh jika diingat kembali. Diketahui bahwa ada banyak dendam antara Biro Vulkan dan Biro Operasi Khusus. Namun malam ini, Biro Operasi Khusus sangat memuji Biro Vulkan dan bahkan mengundang kembali para penyintas Biro Vulkan sebagai tamu. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang sedikit aneh? Jenderal Salaman keluar, dan ekspresinya adalah sesuatu yang patut direnungkan. Tiba-tiba saya teringat video siang tadi, yang mengungkap konspirasi kelompok Brahma. Mereka awalnya ingin menggunakan kelompok burung aneh ini untuk mengganggu perbatasan Tiongkok. Meskipun pertempuran Gunung Zuyeng agak dipaksakan, ketika pertempuran Grand Canyon dimulai, saya pikir Jenderal Salaman seharusnya sudah menduganya. Namun sekarang, setelah Jenderal Salaman memasuki Grand Canyon, menghadapi situasi operasi khusus Tiongkok, dia bahkan tidak berani kentut. Lihatlah Chevsky tergeletak di tanah. Beranikah dia? Ketika seseorang mengatakan hal itu, orang-orang di sekitarnya terkejut pada saat yang sama. Dan mereka teringat sesuatu. Di platform sosial internasional, warganet yang memiliki identitas AS terdiam secara kolektif. Selama pertempuran Zui Hengsan, ketika tim perang khusus genetik dari Biro Vulkan muncul, mereka merasa gembira, terinspirasi, dan gembira. Meneriakkan bahwa Biro Vulkan adalah kekuatan terkuat di dunia. Dalam sekejap mata, pertempuran Grand Canyon mendapat tamparan keras di wajah. Seluruh tim perang khusus genetik hampir musnah. Pada gilirannya, netizen Huaxia ID pun ikut angkat bicara. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa pasukan khusus Tiongkok saya tidak berawak, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatakannya lagi. Kawanan burung aneh itu sangat rentan di hadapan pasukan khusus China kita. Berdasarkan apa yang saya lihat dari rekaman yang dikirim dari lokasi kejadian, saya memperkirakan ada lebih dari 10.000 bangkai kawanan burung aneh di Grand Canyon. Orang yang berteriak, Biro Vulkan dan grup Brahma akan selalu menjadi teman baik, diam-diam menghapus postingannya.
mengibarkan bendera dan Audio meninggalkan milik pesan-pesan Software gila. Channel. Biro Operasi Khusus dan Grup Brahma akan selalu menjadi tetangga yang baik dan teman baik. Tepat ketika forum dipenuhi oleh dua emosi yang sangat berbeda, munculnya sebuah postingan benar-benar menggemparkan forum. Judul postingannya sangat menarik perhatian. Misalkan Biro Vulkan, Grup Brahma, dan Grup Burung Monster termasuk dalam kubu yang sama. Kisah ini dimulai dengan kemunculan sekawanan burung aneh, dan kelompok Brahma sengaja tidak membunuh mereka, melainkan membiarkan mereka tumbuh kuat secara bertahap. Akhirnya, seekor burung aneh menghalangi drone memasuki ngarai, dan kemudian Biro Vulkan muncul secara misterius. Saya ingin membuat tebakan yang lebih berani. Ketika burung-burung aneh itu memblokir Grand Canyon, burung-burung aneh, Biro Vulkan, dan Grup Brahma semuanya bergabung untuk menghadapi Biro Operasi Khusus Tiongkok. Namun hasilnya jelas. Mereka kalah. Hasil yang paling langsung adalah burung-burung aneh itu dikalahkan, Biro Vulkan terbunuh di tempat dan ditangkap, dan Grup Brahma tidak berani kentut. Munculnya postingan itu menyebabkan keributan. Itu seperti batu besar yang menghantam danau, dan seketika itu juga menciptakan cipratan air besar. Teman ini sedang mengalami paranoia, kan? Bisakah kau ceritakan padaku bagaimana kelompok burung aneh, kelompok Brahma, dan Biro Vulkan membentuk aliansi? Namun, jika kita melihat hasilnya dan melihat ke belakang, hal itu memang masuk akal. Jangan lupa, Grup Brahma awalnya ingin memanfaatkan insiden burung aneh itu untuk berurusan dengan Biro Operasi Khusus, dan Biro Vulkan, tentu saja, tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk berurusan dengan Biro Operasi Khusus. Mengenai kelompok burung aneh itu, kita semua telah menyaksikan kebijaksanaan kelompok burung aneh ini malam ini. Mereka telah mencapai konsensus dengan Grup Brahma dan Biro Vulkan, jadi pasti ada jembatan komunikasi. Beraninya kau mendiskreditkan Vulkan Bureau, kau akan mendapat masalah besar. Dapat dilihat dari postingan hangat di forum ini bahwa seluruh dunia sedang memperhatikan dua pertempuran yang terjadi malam ini. Tidak diragukan lagi, Biro Operasi Khusus Tiongkok sekali lagi membuat namanya terkenal. Mengenai masalah antara Biro Vulkan, Grup Brahma, dan Grup Burung Monster, Biro Operasi Khusus tidak mengatakan apapun, yang membuat orang semakin penasaran untuk membahasnya. Dibahas hangat di seluruh dunia, di perbatasan Gunung Qiangla, di dalam Kam Huaxia. Meskipun baru saja kembali dari pertempuran yang penuh kemenangan, Huang Gohua tidak mengendur. Setelah kembali, ia segera mulai membuat pengaturan untuk memperkuat pertahanan garis perbatasan Gunung Qiangla. Chu Chen tentu saja tidak ikut campur dalam masalah seperti itu. Dia datang ke kamar tempat Bai Xiaoyun sedang beristirahat. Luka Bai Xiaoyun telah dirawat oleh dokter militer, dan sekarang dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Luka yang diderita Bai Xiaoyun dalam pertempuran malam ini tidak serius maupun ringan. Dengan puluhan luka di tubuhnya, jika dia menderita gejala sisa, akan sulit baginya untuk pulih ke puncaknya, apalagi mencapai alam Qi. Bai Xiaoyun sendiri mengetahui hal itu, namun dia tetap bersemangat. Malam ini, ia merasakan kebahagiaan seorang pahlawan. Selama mundur dari Grand Canyon,
Setiap kali para prajurit Audio memanggilnya milik Sopter pahlawan Channel. di sepanjang jalan, hal itu menambah sedikit kebahagiaan bagi Bai Xiaoyun. Hal ini semakin memperkuat tekad Bai Xiaoyun untuk mempertahankan perbatasan. Tuan Bai, bagaimana perasaanmu? Chu Chen membawa sedikit kebahagiaan bagi Bai Xiaoyun. Ketika Bai Xiaoyun melihat bahwa Chu Chen yang datang, ia berusaha keras untuk berdiri. Chu Chen menghentikannya dan memberitahu Bai Xiaoyun bahwa tujuannya datang bukan hanya untuk memberinya kebahagiaan, tetapi juga untuk memberinya perawatan akupuntur. Dengan bantuan Chu Chen, cedera Bai Xiaoyun secara alami tidak lagi menjadi masalah. Terima kasih kepada Chu Chen berulang kali. Bai Xiaoyun berkata terus terang bahwa Chu Chen telah mengubah hidupnya. Meskipun perubahan ini datang agak terlambat karena usianya sudah 70-an, seorang pria berambisi tidak dibatasi oleh usia, dan dia akan mendedikasikan tulang tuanya ini ke perbatasan selamanya. Chu Chen, aku punya ide lain. Bai Xiaoyun berkata, aku yakin di dunia seni bela diri, aku pasti bisa menemukan orang-orang yang berpikiran sama dan berjiwa kesatria. Aku ingin mengorganisasi mereka dan menjaga perbatasan Gunung Qiangla bersama-sama. Chu Chen tersenyum, ini hal yang baik, kamu bisa melakukannya. Jika kamu menemui masalah, kamu bisa memberitahuku kapan saja dan aku akan menanganinya. Dalam lingkungan global saat ini, selain harus mengembangkan sepenuhnya peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu negara juga harus memiliki kekuatan prajurit yang kuat agar dapat segera mengatasi segala kekacauan. Lagi pula, seiring pulihnya energi spiritual global, kekuatan para prajurit akan menjadi semakin kuat. Bab 814, ambil tindakan saat waktunya telah tiba ibu kota, rumah keluarga Chu. Ketika berita kemenangan besar dalam pertempuran Grand Canyon kembali, Chu Kaiping dan pemimpin lama Luo Xin saling memandang, dan senyum muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Sebuah batu besar jatuh dari hatiku. Ketua tua, Anda benar. Xiao Chen adalah harta nasional Tiongkok. Chu Kaiping tertawa terbahak-bahak dan berkata, meskipun pemulihan energi spiritual global muncul tiba-tiba, kita memiliki orang kuat di puncak kekuatan militer dunia. Setelah pertempuran malam ini, kekuatan apapun yang ingin melintasi perbatasan Tiongkok harus berpikir dengan hati-hati. Tidak seorang pun ingin memprovokasi musuh yang kuat seperti Chu Chen dalam situasi seperti ini. Luo Xin tersenyum. Anak ini benar-benar hebat. Dia dapat menggunakan Biro Dewa Api untuk membangun otoritasnya dan mengintimidasi semua kekuatan besar. Meskipun mereka tidak secara langsung menyatakan hubungan antara Biro Dewa Api dan kawanan burung aneh itu, semakin mereka melakukannya, semakin banyak orang yang Audio penasaran. milik Sopter Selanjutnya, Channel. kita dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk menangani beberapa urusan dalam negeri, seperti tim petualangan gila yang telah muncul akhir-akhir ini. Pupil mata Chu Kaiping langsung mengecil. Tim petualang yang ditangkap Xiao Chen di desa Hongmiao memang mengungkap beberapa hal setelah beberapa kali interogasi, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Chu Kaiping berkata, di permukaan, banyak keluarga kaya dan sekte seni bela diri sangat tertarik pada reruntuhan yang berhubungan dengan era seni bela diri kuno yang telah muncul di berbagai tempat.
Mereka bersedia menghabiskan semua uang mereka untuk mendapatkan harta karun, yang dengan cepat membentuk pasar ini dan membuat para petualang menjadi gila. Misalnya, batu tulis Dewa Merah di desa Hong Miao sendiri memiliki nilai yang tidak diketahui. Tetapi sponsor di baliknya menawarkan 5 juta. Benar-benar gila. Luo Xin menghela napas. Namun, selama kurun waktu ini, banyak hal memang telah muncul di seluruh negeri, dan banyak di antaranya telah disimpan di gudang-gudang Biro Operasi Khusus. Banyak gunung dan sungai kuno yang terkenal, cekungan sungai pegunungan, kuil-kuil berusia ribuan tahun, dan tempat-tempat lain telah muncul kembali di dunia karena kebangkitan energi spiritual. Justru karena inilah tugas Biro Operasi Khusus kita menjadi lebih sulit. Ekspresi Luo Xin serius. Pertama, tim petualang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka, dan beberapa bahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, tim petualang saling bertarung demi harta karun. Ketiga, semakin terkenal tempat wisata dan situs bersejarah, semakin terkenal pula peninggalan budaya, dan semakin banyak mitos yang ada, semakin besar kemungkinan peninggalan dari era prajurit kuno akan muncul. Misi Biro Operasi Khusus kita bukan hanya untuk menjaga stabilitas lokal dan keselamatan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi peninggalan peradaban kita. Kita tidak bisa membiarkan tim petualang gila ini menghancurkan peninggalan peradaban kita. Chu Kaiping menghela napas. Ketua, jalanmu masih panjang. Selain itu, ada masalah lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, masalah lautan. Ekspresi Luo Xin serius. Jangan lupa, lautan di bumi jauh lebih luas daripada daratan. Bahkan daratan pun telah mengalami perubahan yang begitu besar. Di lautan, tanpa campur tangan tim petualang, penerima manfaat terbesar dari pemulihan energi spiritual adalah kehidupan laut. Saya telah mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak insiden kapal yang dikepung oleh kehidupan laut di seluruh dunia, dan pelabuhan utama, dermaga, dan tempat-tempat lain telah diserang oleh kelompok kehidupan laut. Anehnya, fenomena ini semakin jarang terjadi di dekat perairan Tiongkok kita. Saya sedikit khawatir. Jangan khawatir. Chu Kaiping tersenyum saat menyebutkan hal ini. Wilayah laut Tiongkok stabil karena ada seorang pria di istana Skynet yang telah menaklukkan wilayah laut selama beberapa waktu. Namanya adalah Jiang Kufeng. Jiang Kufeng, Luo Xin terkejut. Saya punya kesan tentang orang ini. Dia selalu serius dengan kata-katanya dan konsisten dalam pekerjaannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengemban tugas penting seperti itu dan bertempur di laut. Dia memang orang baik dari Tiongkok. Luo Xin mengacungkan jempol. Bermurah hatilah dalam memberi pujian. Matahari terbit di timur keesokan harinya. Angin di Gunung Qiangla sangat kencang, dan para prajurit bersemangat menjaga perbatasan. Chu Chen menemukan Jiang Yingtao dan Situ Jing di tempat terlindung. Kakak Tao, Jinger, selamat pagi. Chu Chen melangkah maju sambil tersenyum. Kedua gadis itu duduk di atas sebuah batu besar. Situ Jing duduk bersila dengan buku catatan di pahanya, dan ke-10 jarinya mengetik dengan cepat di keyboard. Jiang Yingtao duduk di satu sisi. Mata bunga persiknya tertuju pada Chu Chen. Wajah cantiknya tersenyum.
Chu Yizhen, Tiongkok, kita ada di sini. Sudut mulut Chu Chen berkedut sedikit. Baru pada pagi hari ketika dia bangun dan mengambil ponselnya, dia menyadari bahwa nama panggilannya, Chu Yizhen, telah menjadi terkenal di seluruh internet. Banyak klip video pertempuran tadi malam beredar luas. Di era informasi ini, berita menyebar terlalu cepat. Terutama di tempat-tempat seperti Yangcheng, ketika orang-orang melihat bahwa orang yang menekan kawanan burung aneh itu sebenarnya adalah Dr. Jenius Chu Yizhen yang memberikan klinik gratis di klinik keluarga Liu setiap Jumat sore. Mereka semua tercengang, lalu menjadi gembira, menyembah, dan berlarian untuk memberi tahu orang lain. Kapten Chu, Anda kembali menjadi pusat perhatian. Situ Jing mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tetapi Anda harus berterima kasih kepada saya. Saya begadang semalaman, mengeluarkan perintah dan mengerahkan seluruh angkatan laut saya untuk melawan para pejuang keyboard musuh dan membesar-besarkan pertempuran ajaib Anda sepenuhnya. Sekarang, siapa yang tidak mengenal saya? Chu Yizhen, dari Tiongkok. Terima kasih. Chu Chen melirik Situ Jing. Ketika dia bangun pagi, dia hanya melihat komentar, Chu Yizhen membunuh seekor burung dengan satu tembakan, membunuh musuh dengan satu tembakan, dan menyelamatkan seseorang dengan satu tembakan. Jadi, apakah dia juga akan menggunakan satu tembakan untuk melakukan ini atau itu? Jiang Yingtao melihat sesuatu dari ekspresi Chu Chen dan tidak dapat menahan tawa. Menurutku gelar Chu Yizhen cukup mendominasi. Chu Chen sangat marah dan berkata, percaya atau tidak, aku akan memberimu kesempatan. Jiang Yingtao tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak mempercayainya. Keduanya terlalu akrab satu sama lain. Chu Chen tahu bahwa dia tidak bisa menakut-nakuti kakak Tao. Jadi dia harus menyerah. Dia duduk dan melirik layar laptop Situ Jing. Pria keyboard, apa yang kamu lakukan? Chu Chen mengetahui kemampuan Situ Jing. Awalnya dia adalah seorang hacker yang sangat berbakat. Kemudian, secara kebetulan dan setelah banyak pertemuan, dia menjadi anggota tim investigasi Biro Operasi Khusus. Saya sedang melakukan pekerjaan serius sekarang, Situ Jing berkata. Saya sedang mengerjakan dokumen untuk menyusun statistik tentang insiden mutasi yang telah terjadi di seluruh dunia akhir-akhir ini. Ini pasti akan membantu pekerjaan Biro Operasi Khusus selanjutnya. Chu Chen mengangguk. Peristiwa mutasi sering terjadi di seluruh dunia. Tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di tempat lain, pasti akan ada reruntuhan dari era prajurit kuno. Chu Chen tiba-tiba punya ide. Bagaimana jika harta karun yang muncul dari reruntuhan ini dijarah oleh pencuri misterius Huoyan? Chu Chen tiba-tiba menjadi tertarik. Pokoknya, aku akan segera bertemu kembali dengan Suster Liu. Dan aku baru bisa benar-benar memikirkannya saat itu. Kita tidak bisa selalu membiarkan orang lain mengkhawatirkan segala hal di tanah kita. China. Serang ketika waktunya tepat. Bersambung.